Kemudian yang kedua, ada satu catatan di situ di putusan tersebut, yaitu melarang tergugat 10, yaitu Julius Purnawan, rekan Julius Purnawan, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan IPAT sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya apa dan sebagainya tentu ini harus kita konsultasikan dengan seluruh ketua Pengwil, kemudian penggugat juga, kemudian kami para caketum di Kongres 2018 akan berkomunikasi tentunya dengan seluruh pengurus-pengurus baik Pengwil maupun Pengda di seluruh Indonesia. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bertanya. Terima kasih, tadi telah disampaikan oleh Bang Hapendi penambahan dari apa yang telah disampaikan oleh penasehat hukum kami, dan tadi penggugat sudah juga menambahkan, dan ini juga sudah ditambahkan juga oleh Bang Hapendi. Tapi dalam kesempatan ini kami membuka ruang pertanyaan. Mungkin dalam hal ini 1-2 pertanyaan lah nanti akan dijawab oleh penasehat hukum ataupun oleh Bu Oti, Bang Hapendi atau Bang Firdonal serta Bang Tagor. Kami persilahkan. Silakan. Ini kan tadi kalau tidak salah hakim memutuskan bahwa hasil putusan Kongres batal demi hukum. Pertanyaannya, bagaimana dengan Pengwil dan Pengda yang telah melaksanakan Poperda dan Poperda? Baik, mau ditampung dulu pertanyaannya atau kita langsung jawab? Tampung dulu. Terus dilanjutkan? Ya. Mungkin disebutkan dari mana medianya begitu loh. Supaya kita juga tahu, yang menonton juga kan akan tahu yang bertanya siapa. Ya. Saya Andi dari Renvoy. Ya. Paling tidak begini, bahwa hasil putusan ini ada kekosongan kepengurusan. Ya. What next setelah itu? Apa setelah itu? Penggugat tentu punya kewajiban untuk memberikan ruang kemana ini barang itu mau ditaruh di mana, apakah sesuai dengan penetapan pengadilan nomor 2018 2019 atau serahkan saja ke Pengwil. Itu saja. Baik, ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Baik, satu lagi baru kita akan jawab oleh rekan-rekan kita yang di depan. Silakan. Bang Alfon dari TV Notaris. Saya pengen Bang Alfon, ini kan penonton komunitas kita kan sebagian besar nggak paham masalah hukum prosedurnya. Tolong disampaikan kalimat per kalimat apa yang terjadi. Belum. Jadi Kongres batal atau tidak, gitu Pak, berdasarkan putusan. Nah, jadi apa kalimatnya tuh? Jadi takutnya nanti masih ditafsirkan lagi gitu. Multi tafsir. Apa perintah dari hakim tadi, gitu kan? Perintah dari hakim apa? Terus kemudian termasuk salah satunya adalah kalau sudah kosong begini, siapa yang harus melakukan itu dan sebagainya. Tolong sekali kalimat supaya semua paham. Baik, cukup. 3 saja dulu kita terima pertanyaannya. Mungkin akan dijawab dulu oleh penasihat hukum, Pak Alfon. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, putusannya sebenarnya bahwa Kongres PP4 di Makassar itu batal demi hukum gitu ya. Yang tadi ya merefernya kepada sebenarnya kepada putusan-putusan penetapan-penetapan dari
kongres itu sendiri, karena kan kita mendalilkan terkait dengan penetapan-penetapan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, begitu. Putusan-putusannya, ya putusan-putusannya itu batal gitu ya. Nah dengan demikian itu kan keseluruhan, misal contohnya soal penetapan penerimaan laporan pertanggungjawaban dari MKP gitu ya, itu walaupun ada tetapi kan secara faktualnya tidak ada. Secara faktual itu hanya disampaikan secara lisan. Secara faktualnya itu juga anggota-anggota yang lain sebagai prinsipal dari suatu kongres tersebut itu tidak pernah melihat adanya penetapan-penetapan atau laporan pertanggungjawabannya gitu. Dan kemudian juga terkait dengan persoalan cara pemilihan, dan kemudian juga penetapan pemilihan, kemudian juga terkait dengan pelantikan, itu kan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu yang dinyatakan perbuatan melawan hukum. Nah penetapan dan putusan tersebut merupakan hal-hal yang telah diputuskan. Nah oleh sebab itu makanya terkonklusikan bahwa ini kongres itu batal demi hukum, yang pada intinya sebenarnya adalah putusan-putusannya gitu kan. Itu satu soal gitu. Nah pertanyaan selanjutnya kan terkait dengan bagaimana selanjutnya kan gitu ya. Dan memang seharusnya ini dikembalikan kepada seluruhnya gitu kan. Dan di dalam putusan ini sebenarnya sudah terbesit ya perkataan bahwa ada penetapan sebagian yang telah ada di sebagian dari penggugat dengan juga sebagian tergugat dan turut tergugat gitu. Nah kalau misalnya di dalam putusan ini secara sistematis penafsirannya sebenarnya itu harus diserahkan kepada PPKK IPAT gitu ya, untuk bisa menjalankan. Nah tapi ini kan memang harus itu dikembalikan pada prinsipal untuk bisa secara maksimal untuk bermusyawarah bagaimana ke depan terkait dengan pelaksanaan ini sendiri gitu. Itu yang kedua.